Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lala Nur Azizah, NIM 20206002 dari Prodi PKMI 3A. Di sini saya akan mengenalkan pecahan, perbandingan persen, desimal, dan operasi bilangan. Untuk memenuhi mata kuliah Matematika SD atau MI, kepada yang terhormat dosen pengampu Ibu Tuti Dinur Rofiah, SPDI, MPDI. Apa sih bilangan pecahan itu? Yang pertama, kita mengenal bilangan pecahan. Pecahan adalah bentuk lain suatu bilangan dalam ilmu matematika yang dinyatakan menjadi A atau B. Dalam bahasa Inggris, bilangan disebut dengan fraction pada bentuk pecahan A per B. A disebut pembilang dan B disebut penyebut. 2. Bentuk pecahan. Berapa sih bentuk pecahan? Bentuk pecahan dapat dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pecahan biasa, yang kedua pecahan campuran, dan yang ketiga pecahan desimal serta persen dan per mil. A. Pecahan sebagai pembagian. Perhatikan contoh berikut ini. Ibu mempunyai sebuah buah apel. Buah apel tersebut dibagi menjadi 2 sama besar. Tiap bagian buah apel tersebut bernilai 1/2 bagian. Pecahan atau bagian tersebut dinamakan setengah. 1 merupakan bilangan pembilang dan 2 dinamakan penyebut. Mengurutkan pecahan. Apakah untuk mengurutkan pecahan kita harus menggambarnya terlebih dahulu? Bisa dengan menggambar, bisa juga dengan yang lain. Cara mengurutkan pecahan dari yang besar ke yang kecil ataupun sebaliknya dapat kita lakukan dengan menyamakan penyebutnya atau dengan pembilangnya. 1. Mengurutkan pecahan dengan menyamakan penyebutnya. Penyebut dari masing-masing pecahan yang berbeda tersebut kita samakan dengan menggunakan faktor persekutuan dari penyebut yang ada. Perhatikan contoh soal berikut agar kita lebih mudah memahaminya. Urutkan pecahan 5/2, 4/3, 7/4 dari yang terkecil menuju terbesar. Penyelesaiannya 5/2, penyebutnya dulu, semua disamakan menjadi 48. 2 kali 24 menjadi 48 dan 5 kali 24 menjadi 120. Selanjutnya 3 kali 12 menjadi 48 dan 4 kali 12 menjadi 64. 4 dikali 12 menjadi 48, 7 dikali 12 menjadi 84. Sehingga urutan dari yang terkecil menuju yang ke terbesar sebagai berikut, yaitu 4/3, 7/4, 5/2. 2. Mengurutkan pecahan dengan menyamakan pembilang. Jika terdapat pecahan dengan pembilang yang sama, maka penyebut yang memiliki nilai lebih kecil, nilainya menjadi yang lebih besar dibandingkan pecahan yang memiliki nilai penyebut lebih besar. Yang ketiga, menyederhanakan bentuk pecahan. Menyederhanakan pecahan artinya mencari pecahan yang senilai di mana pembilang dan penyebut pecahan tersebut sudah tidak dapat dibagi lagi oleh bilangan lain kecuali angka 1. Contohnya, di sini ada pembilang 4/10, ada pecahan 4 dibagi 2 sama dengan 2, 10 dibagi 2 sama dengan 5. Jadi disamakan dulu, pembilang dan penyebutnya disamakan. Seterusnya, 2 adalah bilangan yang dapat membagi habis 4 dan 10, sedangkan hasil 2/5 merupakan bentuk paling sederhana dari 4/10 karena tidak ada lagi bilangan yang habis 2 dan 5 selain 1. Contoh yang kedua, perhatikan contoh soal berikut ini agar kita lebih mudah memahaminya. Urutkan pecahan 2/5, 3/4, 8/6. 2/5 sama dengan 24/60.
12 kali 5 menjadi 60, 2 kali 12 menjadi 24. Lanjut sampai seterusnya. Tahu nggak bentuk pecahan itu apa saja? Ya, sekarang saya jelaskan. Bentuk pecahan yang pertama, pecahan biasa, yang kedua pecahan campuran, yang ketiga pecahan desimal, dan yang terakhir pecahan persen atau per mil. Sini, pecahan biasa adalah pecahan yang terdiri dari pembilang dan penyebut. Bilangan yang berada di atas sebagai pembilang dan yang di bawah sebagai penyebut. Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa sehingga pembilangannya lebih besar daripada penyebutnya. Contohnya pecahan campuran itu ada pecahan biasa, dapat berupa pecahan murni atau pecahan tidak murni. Contoh 3/7 dan 10/4. Pecahan campuran dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat dan pecahan murni. Contohnya 17 2/3, 2 3/4. 17 dikali 3 hasilnya 17 dikali 3 hasilnya 51 ditambah 2, jadi ini 17 2/3 53/3. Selanjutnya 2 3/4. 2 dikali 4 8, 8 ditambah 3 11, jadi 11/4. Pecahan murni, pembilang kurang penyebut. Pembilang lebih besar daripada penyebut. Pembilang bulat, contohnya 1, 2, 3, 8, dan 15. Lanjut. Pecahan desimal. Apa sih pecahan desimal itu? Tahu nggak pecahan desimal itu apa? Ya, saya jelaskan. Pecahan desimal adalah pecahan di mana antara bilangannya dipisahkan dengan koma atau pecahan yang menggunakan tanda koma. Itu dalam kurung ada tanda koma. Setelah bilangan bulat, contoh 4,7 atau 12,8. Pecahan desimal adalah pecahan yang penyebutnya 10, 100, 1000, dan 10.000. Pecahan desimal bisa dinyatakan dengan A, B, di mana A dan B sebagai bilangan bulat yang dipisahkan oleh koma. Berikut cara membaca pecahan desimal. Perhatikan contoh berikut. 0,25 dibaca 0,25, 5,42 dibaca 5,42, 73,364 dibaca 73,364. 4 itu nilai tempat per 1000 dan 6/100 nilai tempatnya, dan 3 nilai tempatnya per 10, dan 3 nilai tempat satuan, dan 7 nilai tempat puluhan. Lanjut. Apa sih pecahan persen itu? Sebelumnya, persen merupakan pecahan yang dinyatakan dengan penyebut 100 yang disimbolkan dalam kurung ini. Sedangkan jika penyebutnya 1000 disebut per mil. Disebutkan dalam seperti persen, cuma ada lingkarannya satu. Pecahan persen merupakan pecahan yang menggunakan lambang persen yang berarti per 100. Misalnya 5% sama dengan 5/100, dan 30% 3/100, dan 75% 75/100. Perbandingan, apa sih perbandingan itu? Kayaknya asing gitu ya. Ya, menurut adik-adik yang SD atau MI yang kelas 1, 2 itu masih
labil. Apa sih perbandingan itu, Bu? Apa gitu kan? Tanya. Di sini saya jelaskan. Perbandingan adalah sebuah cara yang berguna untuk membandingkan antara dua nilai atau lebih dari sebuah besaran yang sejenis dan akan dinyatakan dengan cara yang cukup sederhana. Dengan cara matematis, perbandingan bisa ditulis A dibanding B dan juga bisa dinyatakan dalam beberapa pecahan seperti A per B dengan mempunyai keterangan A adalah pembilang dan B adalah penyebut. Jenis-jenis perbandingan antara lain. Perbandingan senilai atau disebut juga sebagai proposal adalah perbandingan yang melibatkan dua rasio yang sama. Sederhananya, perbandingan senilai merupakan suatu pernyataan yang menyatakan dua rasio adalah sama. Adapun rumus dari perbandingan senilai adalah A1 dibanding A2 sama dengan B1 per B2. Contoh perbandingan senilai yaitu perbandingan banyaknya tepung dengan mie yang dibuat. Semakin banyak tepung yang digunakan, semakin banyak pula mie yang dibuat. Begitu pula sebaliknya. Yang kedua, perbandingan berbalik nilai. Apa sih itu perbandingan berbalik nilai? Kok bolak-balik ya, Bu ya? Ya. Perbandingan berbalik nilai itu antara dua variabel. Misalnya, perbandingan antara ukuran gigi mesin bermotor dengan kecepatan. Ukuran gigi mesin bermotor yang kecil akan menghasilkan kecepatan yang besar. Begitu pula sebaliknya. Yang ketiga, perbandingan bertingkat merupakan salah satu perbandingan yang melibatkan lebih dari satu perbandingan. Contohnya, permasalahan berkaitan dengan pertandingan bertingkat, misalnya perbandingan kelereng Abdul dan Benny adalah 3 dibanding 5. Sedangkan perbandingan kelereng Benny dengan Chico adalah 4 dibanding 3. Seperti itu penjelasannya. Mengubah berbagai bentuk pecahan menjadi persen. Kok sulit ya, Bu ya? 1/2 itu kok jadi 50%, gimana ya? Ya, seperti ini. 1 dikali 100 tetap 100. 2-nya tetap. Jadi 100/2 sama dengan 50. 100 dibagi 2 hasilnya 50. Oh ya, termasuk enak ya, Bu ya, kalau dijelaskan seperti itu. Ya, seperti itu lebih jelas dan lebih memahami siswa. Yang kedua, 1/2/5 sama dengan 1 dikali 5 ditambah 2 menjadi 7/5 dikali 100, kan dijadikan persen. 5 kali 100 nggak bisa, kebalikan 100 dibagi 5 menjadi 20 dan 7 dikali 20 menjadi 140%. Yang ketiga, loh kok ada desimalnya, Bu? Oke, jangan khawatir, 0,74 itu desimalnya 74 dikali 100 menjadi 7.400%. Semua ini dikalikan 100. Itu contoh persen. Yang contoh perbandingan, jumlah buah mangga dan apel di sebuah keranjang adalah 90 buah. Perbandingan banyak buah mangga dan apel adalah 7 dibanding 8. Berapakah banyak buah apel dan apel masing-masing itu? Jawabannya, mangga dibanding apel 7 dibandingkan 8 diketahui sama dengan jumlah mangga dan apel Jumlah mangga dan apel sama dengan 90. Ditanya, mangga sama dengan berapa? Terus apel sama dengan berapa? Ya, seperti ini. Mangga sama dengan 7/7 tambah 8 dikali 90. Keranjangnya tadi menjadi 7/7 tambah 8, 15 dikali 90. 90 dibagi 15 menjadi 6, jadi 7 dikali 6 sama dengan 42. Kita menggunakan pakai jari. Kalau perkalian itu lebih mudah pakai jari.
6 mulai dari 6, 7, 8, 9, 10. Jadi kalau 6 dikali 6 itu jari yang jempol sama yang jempol dikalikan, terus 6 dikali 6, terus yang kan jarinya kan ada 5. Yang jempol ditekuk kan yang masih selonjor kan 4. Kok selonjor ya? Ya seperti itulah. Dan 4 dikali 4 sama dengan 16. Menjadi yang jempol ini angkanya jumlahnya menjadi 10. 10 tambah 10 kan 20. 20 tambah 16 36. Seperti itu. Dan 7 dikali 6 hasilnya 42. Apel sama dengan 8 per 15 kali 90. 90 bagi 15 menjadi 6. 8 kali 6 sama dengan 48. Ayo next. Operasi bilangan. Apa sih operasi bilangan itu? Dan apa saja operasi bilangan itu? Operasi bilangan itu ada 4. Operasi penjumlahan merupakan operasi yang melibatkan tanda positif plus. Dalam garis bilangan, suatu bilangan yang dijumlahkan dengan suatu bilangan positif akan bergerak ke kanan semakin besar. Berikut akan dijelaskan sifat-sifat dalam operasi penjumlahan. Operasi pengurangan merupakan operasi yang melibatkan tanda min atau negatif. Dalam garis bilangan, suatu bilangan yang dikurangi dengan suatu bilangan positif akan bergerak ke kiri, semakin kecil. Jadi kalau perjumlahan itu semakin besar dan pengurangan itu semakin kecil. Berikut akan dijelaskan sifat-sifat tanda. Sifat-sifat dalam operasi pengurangan. Untuk suatu bilangan bulat berlaku A min B sama dengan A tambah buka kurung min B. Contoh 3 kurang 1 sama dengan 3 tambah 1 dan sama dengan 24 dikurang 2 atau 4 tambah 2 sama dengan 6. Operasi perkalian merupakan operasi matematika yang melibatkan tanda silang. Perkalian dapat disebut sebagai penjumlahan yang berulang. Sifat-sifat operasi perkalian dijelaskan pada bagian berikut. A kali B sama dengan AB. Hasil perkalian dua bilangan bulat positif merupakan bilangan bulat positif. Contoh 5 kali 6 sama dengan 30. 5, 6, 30 merupakan bilangan bulat positif. Hasil perkalian bilangan positif dengan bilangan bulat negatif menghasilkan bilangan bulat negatif. Operasi pembagian itu sama seperti ini. Hasil bagi bilangan bulat dengan 0 tidak terdefinisikan. Plus bagi plus sama dengan plus, plus bagi min sama dengan min, min bagi min menjadi plus. Sekian dari video tadi penjelasan saya. Bila ada salah kata, penuturan, penjelasannya kurang detail, kurang mengerti untuk adik-adik semua, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.